Di tengah himpitan persoalan hidup, kita mempercayai bahwa Tuhan selalu hadir. Kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia berpegang kepadanya. Karena itu, marilah kita hadirkan kasih setia-Nya yang begitu besar. Kita hayati dan kita resapi begitu dahsyatnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia yang tidak pernah berakhir, selalu ada untuk selamanya. Mari kita pujikan PKC 14 bait pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita membuka hati kita jujur terhadap diri sendiri. Mari kita menengok sejenak ke dalam batin kita. Apakah kita telah melukai hati Tuhan dan sesama kita melalui sikap dan tindakan kita? Sudahkah kita berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf? Marilah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan serta memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, kami mengecewakan sesama kami mengecewakan orang tua keluarga kami berbuat salah kepada mereka, kami mengikuti keduniawan kami mengikuti keegoisan kami. Bapa, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percayakan kehidupan
2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita ikrarkan dalam hati bahwa kita siap untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan membuka diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita dengan sepenuh hati mengangkat pujian seperti yang kau ingini.
Terimalah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kopi yang kuasa itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah dari Tuhan sudah kita terima, dan biarlah itu kita resapi dalam kehidupan kita, dan biar itu berbuah dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mengenal kehidupan kita. Kita akan pujian dengan sepenuh hati, pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang
Engkau yang mengumpulkan dan yang memanggil kami dalam perayaan iman saat ini, dalam segala model dan bentuknya. Di tengah perayaan iman ini kami hendak menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan keseharian kami, juga dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan pewartaan sabda, Tuhan kuasai dengan kebijaksanaan ilahi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sang sabda yang terjadi kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil dalam kebaktian saat ini, minggu terakhir bulan Juli tahun 2021, terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 yang demikian. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 ada dua perikop. Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Demikian berita Alkitab. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terjangkau oleh pelayanan saat ini. Selamat berjumpa kembali melalui media virtual.
Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara senantiasa dalam naungan rahmat Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi segala tantangan kehidupan. Tema khotbah dalam kebaktian yang terakhir Minggu Paskah ke-12 tanggal 25 Juli tahun 2021 yaitu beriman di tengah badai. Bukan di pinggir badai atau di atas badai, tapi beriman di tengah badai. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hampir setiap orang mendamba dalam kehidupannya tidak berjumpa dengan persoalan. Dalam doa-doanya memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan, disingkirkan atau dilewatkan dari apa yang namanya persoalan, meskipun nampaknya mustahil. Karena kehidupan ini adalah persoalan itu sendiri. Nah, persoalan kedua yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa dalam pola pikir kita, dalam mindset kita, satu dengan yang lain berbeda menghadapi segala sesuatu. Demikian pula ketika kita mendengar kata badai, satu dengan yang lain pasti berbeda. Asumsi, bayangan yang muncul dalam dirinya. Untuk anak kecil ketika mendengar kata badai, pasti membayangkan ada angin, ada pohon yang bergoyang-goyang, ada atap yang terbang, ada pohon tumbang, dan lain sebagainya. Lalu kemudian akibatnya mati lampu. Untuk orang yang agak besar, yang remaja, belum tentu seperti itu. WA nggak dibalas oleh pacarnya, bisa dikatakan aku sudah dalam badai kehidupan. Maknanya sudah konotatif. Lalu ketika semakin beranjak lebih dewasa, kata badai itu memiliki banyak makna sekali. Pandemi termasuk kategori badai, dan nampaknya setiap orang setuju bahwa pandemi ini masuk kategori badai kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, yang menerjang kita, yang menghantam kita, yang memeluk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan keluar dari dalam badai atau kita akan mengatasi badai itu? Dari firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-21, kita akan mencoba melihat bagaimana cara Tuhan Yesus, cara orang banyak, paling tidak para murid, menghadapi badai kehidupan. Kalau kita sepakat bahwa badai adalah segala sesuatu yang menerjang kehidupan kita, entah seberapapun model atau volume besarnya. Di awal saya mengatakan Bapak Ibu bahwa satu dengan yang lain kita memaknai segala sesuatu badai atau bukan. Tapi sekali lagi, kalau boleh saya memberikan makna badai adalah segala sesuatu yang menerpa kehidupan kita, nggak soal seberapa besar persoalan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Yohanes pasal 6 ayat 1-21 berkisah tentang pelayanan Tuhan Yesus. Injil Yohanes berbeda dengan Injil Sinoptik. Jadi pelayanan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu ditempatkan mendekati masa-masa penyaliban Tuhan. Jadi secara kronologis nampaknya ada beda dengan Injil-Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Pendeta Danang yang akan menjelaskan dalam PA online. Jadi kalau mau tanya saya kan sudah ada Pak Danang. Tapi mari kita mencoba melihat narasi Alkitab yang menjadi bacaan kita. Kita akan mencoba mengidentifikasi badai-badai yang dihadapi orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melakukan tugas panggilannya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Roh Tuhan. Nah, dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21, bagian pertama ada persoalan ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Kenapa mereka mengikuti? Mereka takjub karena perbuatan Tuhan yang menurut mereka mujizat. Orang banyak ingin melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Nah, ketika orang banyak itu datang mencari Tuhan hingga sampai pada sebuah tempat yang penuh rumput, nggak mungkin di pelataran istana, mereka menghadapi badai biologis yang namanya lapar. Lapar itu bukan sembarangan, Bapak Ibu.
Karena lapar itu bisa menggerakkan orang lepas kendali menjadi bukan manusia lagi. Dengan alasan lapar orang bisa demo. Dengan alasan lapar orang bisa nggak ibadah. Dengan alasan lapar orang lupa dengan sesama. Nah, itu badai pertama yang dihadapi oleh orang banyak pada waktu itu. Mengetahui banyak orang yang mengikuti yang menghadapi badai yang namanya lapar, Tuhan Yesus hendak mengetahui sejauh mana kepedulian para murid. Lalu tanya, gimana kita akan ambil roti? Filipus mengatakan, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk makan orang sebanyak ini. Yohanes melaporkan bahwa orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu 5.000 orang laki-laki. Saya bayangkan ya, tulisan kitab ini kelamaan buat laporan karena ngitung. Belum lagi ngitung kurahane roti dan lain sebagainya, kayak koper-koper gitu. Jadi ada 5.000 orang laki-laki. Kalau mereka bawa istri satu berarti 10.000. Kalau anaknya satu 15.000. Belum keponakannya dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes melaporkan ada 5.000 orang laki-laki. Mereka butuh makan. 200 dinar tidak cukup. Nah, mereka semua butuh makan karena situasi menuntut mereka. Setelah Filipus berargumen kayak orang GKJ ya. Orang GKJ kan juga berargumen. Saudara-saudara, kita akan membantu sesama yang kena COVID. Jadi persembahan minggu terus sasi nggak cukup. Seperti itu. Lalu tanya kepada Andreas, saudaranya Simon Petrus. Ini detail banget yang menulis Yohanes ini. Ditanya seperti ini. Andreas memberikan informasi. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Grafik imannya sudah ada tumbuh, sudah mulai terbuka. Kok kamu juga sanggup kok rakyatan sekitik. Lalu Andreas mengatakan ada orang, dia nggak bilang bahwa bekalnya ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan, tapi apakah cukup? Iman yang pesimis. Mendingan Andreas, kalau Filipus sudah sangat apatis. Kalau Andreas naik sedikit, pesimis. Ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, tapi akan cukup. Gue ini. Dua ini menjawab, suruhlah orang-orang itu duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Ada tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu dan saudara, nampaknya alam pikir orang banyak sudah mulai kacau dalam tanda kutip, kacau yang positif. Mereka letih, mereka lapar, jauh dari pemukiman. Bekal mereka mungkin kurang cukup, tapi di sisi lain mereka menunggu mujizat Tuhan. Makanya mereka menjadi taat. Saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara, kalau benar 5.000 orang laki-laki disuruh duduk, piye saya ngakon belum ada lalu. Sekarang kita kalau bisa kan menunggai orang itu 100, sacet wangi raja makan. Ini 5.000 orang. Mereka taat. Tetapi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu dan saudara mencoba berimajinasi, berteologi imajinasi. Pasti situasi mereka sudah sangat letih, mereka sangat lapar dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini kalau pendeta hati-hati setelah memecah-mecah roti, ketika ada anggur ganti ikannya, saya pecah-pecahin ya. Untuk nggak pernah pakai itu badannya ya. Karena ada apa ya, pratelan ini. Harus hati-hati kita lupa. Setelah perjamuan roti yang saya pecah-pecah ini adalah setelah itu bukan anggur tapi ikan yang saya cuil-cuil. Ketika diprotes, ini kan Alkitab dia, pada Yohanes 6 ada. Nah Bapak Ibu dan saudara, mereka kemudian taat. Mereka suruh duduk-duduk, lalu setelah dipecah-pecah, mereka juga melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Ngiderke, kalau bahasa Indonesia apa ya? Mengedarkan. Mungkin ada 1-2 di antara mereka yang protes, oh yo cukup, semuanya itu mungkin. Saya bayangkan kalau orang Jawa, orang DKI pasti protes. Wah, timur sendiri banyak, semuanya kurang gede. Ngerti apa
lucu. Biasanya seperti itu, iman yang apatis. Tetapi yang terjadi adalah setelah mereka didumi atau dibagikan, ada sisa. Dan nggak main-main, sisanya 12 bakul. Yang menarik juga ternyata mereka juga berberkah. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan daging roti jelek yang lebih setelah orang makan. Saya kadang-kadang membayangkan ini wong mlaku adoh kaya digombal kuwi yo piye. Jadi mereka punya santai bukan itu menjadi pokok menghayatkan kita. Badai yang dihadapi para murid, badai yang dihadapi orang banyak, juga yang dihadapi Tuhan Yesus selesai ketika Tuhan Yesus berkarya. Di situ ada ketaatan, yaitu para orang banyak taat untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Suruh duduk ya duduk, suruh menerima makanan ya makanan. Kemudian para murid juga taat. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman bagi kita bagaimana ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa meladani ketaatan para murid, ketaatan orang banyak, dan keikhlasan melakukan kehendak Tuhan setidak masuk akal apapun. Ini yang menjadi kata kunci. Ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan setidak masuk akal, tidak masuk akal apapun. Kalau yang masuk akal bukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi badai lain dalam kehidupan kita. Kita seringkali membingkai Tuhan dalam akal kita. Orang mungkin orang logis, orang realistis. Padahal ruang iman kita bukan sesuatu yang harus terbatasi apapun. Nah, itu syarat pertama bagaimana mengatasi badai kehidupan dalam narasi Alkitab bacaan kita hari ini. Lalu kita akan melihat bagaimana di bagian kedua, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana para murid mengatasi badai. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Injil-injil sinoptik Matius 14, Markus 6 juga menceritakan ini tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes melaporkan peristiwa badai di dalam perjalanan para murid menuju ke seberang di Danau Galilea tidak sedetail Injil Markus dan Matius. Tapi mari kita mencoba melihat apa yang menjadi pesan Tuhan melalui narasi Alkitab di Yohanes pasal 6 terkhusus ayat 16 sampai 21. Para murid di dalam Injil sinoptik memang diperintahkan untuk lebih dahulu menyeberang. Tetapi di Yohanes tidak. Tetapi mereka nampaknya memang tanpa dilaporkan Yohanes memang disuruh mengangkat dhisik. Artinya apa? Mereka memang diperintahkan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan melalui danau, melalui air, melalui laut. Dan ketika ada gelombang besar, angin besar, badai, semestinya para murid taat, beriman, karena mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Makanya dalam minggu yang lalu dalam khotbah saya di GKJ Tuntang itu saya mengatakan, sebenarnya kita itu mau bersama dengan Tuhan Yesus atau melakukan Tuhan kita mau hidup di dunia terus sih, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalau ada orang meninggal mau ditangisi, karena kan bersama dengan Tuhan. Nah, para murid juga seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam narasi Markus, mereka diperintahkan Tuhan untuk naik perahu, mereka berjalan, lalu mendayung, lalu ada badai, mereka ketakutan, bahkan marah. Karena di Injil Markus, kalau tidak salah, Tuhan Yesus berangkat bareng tapi tidur. Makanya kalau ada speaker, Tuhan Yesus tidak pernah tertidur, tak suruh baca Injil Markus itu. Tahu keturunan kayak kaki saya. Bapak Ibu, GKJ Lombok, maaf yang terlambat, saya katakan.
Aripat itu. Saya lama-lama jadi bangsa Itangawan. Dan yang mujizat lagi adalah ketika malah berantem dengan Pak Dadangan. Pak maaf saya telat. Saya yang telat Pak. Aku sih telat. Saya telat. Telat-telat rebutan. Ini nggak apa-apa, ini kesaksian juga. Bisa dihukum nanti Pak Ketua dan juga kalau Bapak Ibu nggak setuju dengan keterlambatan saya. Nah Bapak Ibu dan saudara, para murid sedang menghadapi badai, sedang diterjang badai. Mereka ketakutan. Bahkan dalam ketakutan itu Bapak Ibu dan saudara melihat kedatangan Tuhan Yesus, mereka takut lagi. Ada hantu katanya. Tapi yang menarik adalah Yohanes melaporkan bahwa Tuhan Yesus mau memberikan pesan tersirat. Dalam badai, dalam gelombang, dalam angin topan, pokoknya yang tidak baik dalam perjalanan itu, dalam suatu malam, Tuhan Yesus tidak ujuk-ujuk datang. Yohanes melaporkan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauh, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ini yang menarik. Coba kita bayangkan, anginnya gede, ombaknya gede, ada gelombang yang luar biasa. Gak mungkin anginnya datar. Gak mungkin kayak lukisan anak SD yang lautnya datar gitu ya. Tapi penuh dengan gelombang. Tetapi Yohanes melaporkan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apa yang jadi makna dari narasi? Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita mungkin ya sekarang, jangan hindari masalah, jangan lari dari persoalan, tapi hadapi dan atasi. Kalau Tuhan Yesus mengutuk bisa saja, alah mati lewat, tinggal kalau hidup dong repoti misalnya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran. Masalah persoalan badai kehidupan itu jangan ditinggal, jangan dihindari, atasilah itu. Kalahkan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, pandemi ini mau tidak mau, bahwa kita ada satu kesepakatan, satu prinsip yang sama yang mungkin akan jalan dalam kehidupan di luar pandemi, yaitu kita sedang menghadapi masalah yang sama. Maka semestinya kita juga berjuang bersama untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu filsuf terkenal, saya lupa namanya, tapi kalau nanti salah mungkin Pak Danang suatu waktu saya menjelaskan, Samuel Huntington itu pernah menawarkan sebuah prinsip untuk menyatukan sebuah komunitas, ciptakanlah musuh bersama. Tapi saya mencoba untuk membelokkan sedikit. Yuk kita bangun tujuan bersama untuk menyatukan kita. Sekarang kita sepakat ada badai yang menghantam kita, yaitu pandemi COVID-19. Hampir semua setuju dengan persoalan ini, kenyataan ini. Tapi tidak semua sepakat cara menghadapinya. Di sana sini masih banyak orang-orang yang kayak saya sekarang nggak pakai masker. Saya punya alasan harus biar suaranya bagus, padahal juga sumpok sebenarnya. Dan dalam pengalaman di gereja kami di Kutai Timur, saudara tua dikasih logo, jadi kalau ada warga Kutai Timur yang kebetulan tersinggung gara-gara khotbah ini, saya nggak apa-apa. Karena suatu kali saya tegur, Mas, gue nggak masker. Lalu siapa? Mau mati dulu ya, Mbak. Biasanya si mudar itu terserah, yang mudar wali aku ya saja. Jadi kalau nanti ada yang komplain ke biaya kelompok, nggak apa-apa, itu benar itu dalam PA. Saya katakan pada waktu masih agak longgar itu. Diingatkan, bukan pakai masker. Saya itu sehat, saya sehat dalam aku lagi sendiri. Itu majelis nggak berani, kalau saya ya biasa, premannya betul. Ada yang mudar itu terserah, ada yang mudar wali repot saja. Dan sekarang ya ke gereja, tapi kadang-kadang ya betah juga kalau masih offline itu ya, copot. Dan jelasnya begitu, akan yang COVID. Malah sih dengan rumah saya kembali. Saya takut jadi testimoni itu nyatanya nggak apa-apa. Ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari bagaimana cara Alkitab mengatasi badai seperti tema beriman dengan badai. Kalau beriman dalam kehidupan yang damai sejahtera, nggak usah kita bergereja. Kalau beriman di situasi yang penuh dengan kenyamanan, nggak usah kita berkhotbah enak. Nah yang terakhir yang bisa sampaikan dalam khotbah ini agak lama nggak apa-apa, udah lama nggak berjumpa ke online juga. Kekuatan, kekokohan,
betapa hanya bisa dibuktikan dengan kemampuan mengatasi persoalan. Mengosong orang beriman tanpa pernah mengenai persoalan, entah apapun persoalan itu. Bagaimana bentuknya, jenisnya, tapi orang dikatakan kuat ketika mampu mengatasi masalah. Meskipun dinarasikan kuat, kokoh, tetapi ketika belum pernah mengatasi masalah, dan juga jikalau lari dari masalah, maka iman itu omong kosong. Beriman di tengah badai. Sekarang kita sedang menghadapi badai. Badai yang dihasilkan dari virus corona, yang kecil ya, katanya saya belum pernah lihat. Semua virus itu corona elektron katanya, saya bukan ahli medis. Berimbas pada kesehatan manusia, ekonomi, relasi, iman atau beribadah, hampir semua terimbas. Ya sama kayak angin nggak masalah kok dia mau kecil mau semua. Tapi kalau melewati laut ya sudah, ada ombak, ada perahu, ada orangnya. Nah sekarang juga virus kan juga ciptaan. Mari kita berefleksi, jangan-jangan ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita, atau cara semesta untuk menciptakan reharmoni, keseimbangan Tuhan. Tapi betapa serakahnya kita, betapa ponggaknya kita, betapa egoisnya kita. Virus itu ya butuh induk semua, butuh induk tempat untuk hidup. Tapi ketika hidupnya, tempatnya sudah diambil oleh manusia, dan kita di dalamnya, jangan salahkan dia untuk kemudian nunut urip. Sama juga ketika banyak kasus di musim kemarau, ada kedai, jangan lihat saya ya, ada monyet, ada harimau masuk ke dalam kampung, lalu mereka protes, ada yang sampai ke kantor polisi. Berarti saya adalah selama hutan habitat mereka nggak diganggu, mereka nggak akan mengganggu. Maka mari kita berefleksi. Jangan-jangan badai ini memang kita ciptakan tanpa kita sadari. Maka mari strategi mengatasi badai adalah bertobat, mohon pengampunan pada diri sendiri, karena kita melanggar komitmen kita untuk setia berbagi dengan seluruh ciptaan. Kemudian memohon pertolongan Tuhan supaya diberi kekuatan untuk setia sampai alam semesta ini seimbang kembali. Nah, dalam proses pemulihan keseimbangan inilah gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melibatkan diri dalam proses itu, melibatkan diri dalam proses menenangkan badai. Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah memberi contoh, dan bagimu tunduk. Kita mengimani dan meyakini diri kita adalah anak-anak Tuhan, tapi kadang-kadang terlalu molokan, terlalu manja. Maka mari kita meneladani cerita Alkitab, meneladani Tuhan Yesus. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu, Injil Yohanes sekarang berbeda dengan dua Injil sinoptik. Di Markus, Tuhan Yesus kemudian menghardik badai, lalu tenang. Yohanes melaporkan Tuhan Yesus ditempatkan, diajak naik ke perahu. Yohanes tidak melaporkan badainya masih atau tidak, tapi tujuannya sampai. Bisa jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi keyakinan banyak orang, kayak tadi malam, lupa siapa yang ngomong, sampai pandemi selesai. Ya pandemi kalau selesai hilangnya virus corona bukan mungkin menurut saya.
Dan pandemi selesai ketika herd immunity kita semakin kuat. Artinya apa? Sama seperti laporan Injil Yohanes. Bukan badai yang diusir, tetapi di tengah dalam badai itu tetap sampai pada tujuan. Mari kita mengimani poin kedua ini. Jadi kita bersyukur saja pada Tuhan. Terima kasih dengan COVID ini kami bisa punya waktu dengan keluarga, kami bisa mengerti lagi apa itu kesehatan, apa itu kesetiaan, apa itu kepedulian. Dan satu yang perlu kita sampaikan dan kita imani, sampaikanlah kami pada tujuan kehidupan kami seperti para murid yang engkau sampaikan pada sekarang. Aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Mari kita membuka hidup kita untuk Tuhan menjadi navigasi kayak sana, navigator kehidupan kita hingga sampai pada tujuan kehidupan kita. Meskipun badainya, tetap biarkan kita tersenyum menari di atas badai. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam satu saat cukup untuk imam memimpin pengakuan iman Rasul. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, marilah kita memperoleh pengakuan percaya kita dengan mengingatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, Paus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga kami pulang dari antara mati, naik ke surga, kuduslah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dan iman kita dalam doa syafaat saya hantarkan. Kehidupan yang kami jalani adalah kehendak-Mu. Itu yang kami imani Tuhan. Oleh karena itu ketika kami harus menghadapi aneka macam hal dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami, dan di dalamnya seringkali kami memaknai itu adalah persoalan atau badai kehidupan. Kami seharusnya mensyukuri semuanya, karena Engkau telah menolong kami, Engkau telah mengajar kami dan memberi teladan kepada kami bagaimana Engkau mengatasi, mengalahkan, menaklukkan persoalan-persoalan yang terkadang kami namai badai kehidupan. Bacaan Alkitab saat ini yang baru saja kami hayati bersama-sama sungguh menolong kami bahwa Engkau memberi teladan bagaimana kami mengatasi persoalan. Engkau memberi teladan, bahkan menolong para murid untuk sampai pada tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun badai gelombang masih tetap ada. Saat ini Tuhan, kami semua penduduk di seluruh muka bumi menghadapi persoalan yang sama, persoalan yang mungkin dalam penghayatan kami luar biasa, tapi dalam pandangan-Mu Tuhan sesuatu yang sederhana. Persoalan yang mungkin dalam perspektif yang lain kami menempatkan bahwa inilah cara-Mu melalui alam semesta ini untuk memulihkan keseimbangan. Karena di dalamnya kami menyadari betapa serakahnya kami, betapa cerobohnya kami,
betapa joroknya kami, betapa arogannya kami sebagai manusia yang selalu ingin puas, dan lebih puas lagi. Sehingga kami melupakan ciptaan-Mu yang lain, merampas hak mereka, sehingga mereka pun protes untuk mencari tempat yang baru. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan, terkhusus pandemi yang berimbas pada persoalan relasi ekonomi dan banyak hal, mampukan kami untuk menyadari bahwa Engkau yang menghendaki kehidupan kami, Engkau yang bersabda untuk kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kembali menguatkan keyakinan kami bahwa kehidupan ini adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kami, mengantarkan kami sampai pada tujuan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami memberikan berkat untuk saudara kami yang terdampak langsung pandemi, baik yang isolasi mandiri, baik yang dalam proses pemulihan, baik yang selalu terberat ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan anugerahi kebijaksanaan, kekuatan, dan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkatilah gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam jerih juang pelayanan, dalam segala bentuk pelayanan, terkhusus gereja Tuhan di GKJ Telogo. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memampukan, sehingga gereja Tuhan GKJ Telogo bertumbuh untuk menjadi pelita kehidupan, untuk menjadi pemandu kehidupan, untuk menjadi ruang di mana setiap orang merasakan damai sejahtera dalam perjumpaan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sepanjang minggu Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang tiada tara. Saat ini kita pun hendak menghaturkan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan. Dasar persembahan saat ini diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kotak persembahan dibawa maju ke depan, mari kita berdiri dan kita iringi persembahan dengan menyanyikan Allah itu baik. Kasih sekian
Tuhan, dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat dan Pertolongan, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang senantiasa boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami aturkan persembahan kehadirat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan ucapan syukur. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak di hadapan-Mu dan berguna untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu GKJ Teloko, yang pagi hari ini Tuhan telah mengaturkan persembahan kehadirat-Mu. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat kesehatan, berkat rezeki, dan berkat damai sejahtera. Di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Bagi hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Kau beri roh kejujuran dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dalam mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jika dalam kami mengaturkan persembahan pagi hari ini Tuhan terselip dosa dan kesalahan, ampuni kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Marilah dengan sepenuh hati kita angkat pujian arti kehadiran-Nya.
sebagai saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.